Assalamualaikum adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai protista. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri umum dari protista serta mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya sama kalian, protista itu apa sih? Lalu protista itu dikelompokkan menjadi berapa kelompok? Nah, jadi protista ini merupakan organisme eukariotik yang selnya itu mempunyai membran inti. Jadi, anggotanya itu mencakup organisme uniseluler dan multiseluler. Dan protista ini ada yang hidupnya di air laut, di air tawar, serta pada makhluk hidup lainnya. Nah, protista ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu protista mirip hewan, contohnya itu pada protozoa. Dan yang kedua itu protista mirip tumbuhan, contohnya pada alga. Dan yang ketiga protista mirip jamur. Baik, kita bahas yang pertama mengenai protista mirip hewan. Nah, contohnya itu pada protozoa. Nah, protozoa ini memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, merupakan organisme uniseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, bersifat heterotrof. Yang kelima, hidup bebas secara parasit maupun sporofit. Yang keenam, memiliki alat gerak berupa silia, flagella, dan pseudopodia. Dan yang terakhir, memiliki ukuran tubuh 100-300 mikro. Nah, selanjutnya ada klasifikasi protozoa, contohnya amuba, foraminifera, trypanosoma, paramecium, vorticella, radiolaria, stentor, dan radiolaria trichonima. Klasifikasi protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama, rhizopoda. Nah, rhizopoda ini adalah jenis protozoa yang bergerak memfungsikan pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua, flagellata. Nah, flagellata ini adalah jenis protozoa yang bergerak memfungsikan flagella atau bulu cambuk. Yang ketiga, ciliata. Ciliata adalah jenis protozoa yang bergerak memfungsikan silia atau rambut getar. Dan yang terakhir itu ada sporozoa. Nah, sporozoa ini adalah jenis protozoa yang unik. Dia tidak memiliki alat gerak. Nah, yang kedua ada protista mirip tumbuhan, contohnya itu pada alga. Nah, ciri-ciri umum dari alga ini adalah yang pertama, tubuh alga itu berupa talus uniseluler atau multiseluler. Yang kedua, alga ini memiliki pigmen hijau daun. Dan yang ketiga, selain memiliki klorofil, dalam golongan alga ini terdapat pigmen lain seperti warna biru, pirang, merah, kuning, maupun keemasan. Nah, alga ini dapat berkembang biak secara vegetatif dengan cara yang pertama, fragmentasi. Nah, fragmentasi ini adalah terputusnya talus yang berbentuk benang menjadi beberapa bagian, kemudian akan tumbuh menjadi alga baru. Yang kedua, itu ada pembentukan spora. Yang pertama, zoospora. Zoospora ini adalah spora yang berbulu cambuk. Yang kedua, ada aplanospora, yaitu spora tanpa bulu cambuk. Dan yang ketiga, itu ada auxospora, yaitu spora yang berdinding keras. Nah, spora ini juga melakukan perkembangbiakan secara generatif dengan cara yang pertama yaitu isogami. Nah, isogami ini bersatunya gamet yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, yang kedua itu ada anisogami, yaitu bersatunya 2 gamet yang mempunyai ukuran yang berbeda. Dan yang terakhir itu ada oogami. Itu adalah bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Selanjutnya itu ada klasifikasi alga. Yang pertama, Pyrophyta atau Dinoflagellata. Yang kedua, Euglenophyta.
yang ketiga Chrysophyta, yang keempat alga hijau atau Chlorophyta, yang kelima alga pirang atau coklat atau Phaeophyta, dan yang terakhir ada alga merah atau Rhodophyta. Nah, yang terakhir itu ada protista mirip jamur. Nah, jamur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu jamur lendir. Nah, fase vegetatif jamur lendir berupa plasmodium, yaitu massa sitoplasmanya tanpa berdinding sel dan berinti banyak. Nah, fase ini menyerupai hewan, sedangkan fase reproduksinya mirip tumbuhan karena dapat menghasilkan spora yang dilindungi oleh bahan mirip selulosa. Yang kedua itu jamur air. Nah, jamur air ini memiliki ciri-ciri tidak bersekat dan berdinding sel. Hidupnya secara parasit maupun secara sporofit. Reproduksinya secara seksual dan aseksual. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peranan protista dalam kehidupan. Nah, dalam bidang perikanan itu bisa dijadikan sebagai makanan ikan. Nah, yang kedua, dalam ekosistem perairan itu bisa dijadikan sebagai rumput laut atau pupuk di pesisir. Yang ketiga, dalam bidang industri itu bisa dijadikan amplas, isolasi, atau bahan dasar kaca. Nah, yang keempat itu bisa dijadikan bahan makanan seperti agar-agar, minuman coklat, dan bahan campuran makanan lainnya. Dan yang terakhir itu bisa dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.